Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan renungan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paul Zhang yang berjudul Bendahara. Siap-siap para lektor, Ibu Sarma, Pak Apeng, dan Mbak Naomi. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan, nanti Mbak Naomi akan berdoa. Silakan Mbak Naomi. Baik. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu menjadi rema dan kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Mbak Naomi. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh 26. Nanti Ibu Sarma yang akan membacakannya. Lukas 8 ayat 1 sampai 25. Pak Apeng yang akan membacakannya, dan 26 sampai 56 Mbak Naomi yang akan membacakannya. Silakan terlebih dahulu Ibu Sarma dibuka. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 26. Beginilah firman Tuhan. Tentang rombongan para penunggu pintu, dari orang Korah ialah Meselengnya bin Kore dari keturunan Ebiasaf. Meselengnya mempunyai anak-anak, yakni Zakaria, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Jebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat, Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elioenai, anak yang ketujuh. Obed Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabat, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakar, anak yang keempat, Netanel, anak yang kelima, Amiel, anak yang keenam, Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Eljabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Dan Meselemnya mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia, anak yang kedua, Tebalia, anak yang ketiga, dan Zakaria, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada selemnya. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria, anaknya, seorang penasehat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syaleket,
di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada parbar di sebelah barat, 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus. Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel yakni Jetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amram, orang Yizar, orang Yebron, dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabia, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabia, dan Yoram, anak Yesaya, dan Jikri, anak Yoram, dan Selomit, anak Jikri. Selomit ini beserta anak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab, anak Jeruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yizar adalah Kenaya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan, dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud, diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yazer Gilead. Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye, yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Demikian. Ya, silakan Pak Apeng. Ya, saya lanjutkan ya. Mas Apat. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu yang orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri,
dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan. Itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita itu, lalu menutupnya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tapi ia menempatkannya di atas kaki diam, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Dia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, lanjut Mbak Naomi. Kita lanjutkan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu.
Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Dan setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar lagi. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah di atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah tua 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkannya oleh siapapun. Lalu ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa dan ada kuasa keluar dariku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi ia tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya,
"Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahu kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikian. Terima kasih para lektor, Ibu Sarma, Pak Apeng, dan Mbak Naomi. Renungan firman saat ini akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Bendahara. Silakan, Pastor. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara ya, ini benar-benar baru, saudara. Kita sudah bolak-balik baca ceritanya ya. Saya mau share screen dulu nih ya. Saudara, ketika kita membaca Perjanjian Baru, itu adalah sebuah Talmud ya, saudara ya. Perjanjian Baru ini adalah sebuah Talmud bagi kita orang Kristen. Ingat, yang menulis Perjanjian Baru ini adalah orang-orang Yahudi, ya, dan ditulis dengan sebuah pemahaman rabbinik, ya, karena Yesus juga seorang rabi Yahudi, ya, ahli Taurat dan rabi Yahudi. Coba kita lihat di dalam Tawarik tadi ya, 1 Tawarik 26. Ini kan temanya adalah penjaga pintu bait suci kan? 1, 2, bendahara. Temanya kan itu kan, bendahara bait suci. Temanya itu, saudara ya, dalam 1 Tawarik 26. Ini sebuah pola ya dalam kalau Anda belajar literatur ini juga caranya begitu, salah satu cara untuk memahami. Nah, kalau Anda lihat di dalam Lukas 8, ingat Alkitab itu bukan disusun hanya kronologikal saja, saudara ya. Bukan sekedar nyatat saja, bukan begitu. Ada suatu maksud dikumpulkan. Makanya urutannya bisa beda, Matius, Markus, Lukas. Ya, mereka punya ini sendiri ya, punya style sendiri. Ya, ada genre namanya ya, genre. Bacanya apa sih yang genre yang? Yang genre. Bacanya genre. Nah, namanya genre ya, ada model seperti itu ya. Ada stylenya juga dan ada model style pola ya. Anda lihat Lukas 8 dimulai dengan bendahara Herodes ya. Bendahara Herodes. Dan kawan-kawan. Mereka melayani Tuhan Yesus. Itu enggak tuh bahasanya begitu? Nah, lebih tepatnya, coba kita buka ya, Lukas 8 ya, supaya pas. Nah, Lukas 8. Ingat ya, judulnya ini kan perempuan-perempuan ya yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, ingat ya, Yohanes, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, ini di groupingnya begini. Dulu nggak ada angka-angkanya, tapi di groupingnya seperti ini ya, dalam paragraf yaitu, ya, kalau Anda baca dalam teks Vatikanus dan yang lain-lain di grouping satu. Perempuan ini melayani rombongan itu, rombongan Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Lihat ini bendaharanya Herodes, saudara. Ya, kali. Ya, ada bendahara Herodes. Kedua, tadi apa, saudara? Ada cerita penabur benih. Ya, ada cerita tentang penabur benih.
Ketiga, maka di situ ada cerita perumpamaan pelita, ya, pelita, lalu pelita, lalu cerita tentang apa tadi, sanak saudara Yesus, ibu Yesus. Kelima, ya, tentang angin ribut. Keenam, tentang orang gila Gadara. Kerasukan sebenarnya, ya, bukan gila kerasukan, sama aja lah. Ketujuh, anak kepala rumah ibadah. Kepala, maksudnya sinagog, ya. Anak kepala sinagog. Unik ya, saudara, ya, kalau Anda lihat, ya. Ini punya pola, saudara, ya. Jadi ada di dalam Tawarik tadi, ya, ini kan ada sebuah perbandingan, ya. Bagaimana ini adalah Anda yang ikut kelas evangelis, apologetik, dan sebagainya macam, ini adalah misnahnya, saudara, ya. Ya, ini adalah misnahnya. Kemudian ini adalah gemaranya, saudara. Bagian bawah ini adalah Lukas 8 ini adalah gemaranya. Ajaran dari Tuhan Yesus, ya. Gemara. Dalam Talmud itu ada misnah, ada gemara. Nah, ini misnahnya di dalam Tawarik 26, ya, 1 Tawarik 26, gemaranya dalam Lukas 8, saudara. Ada pola yang sama, ya. Penjaga dan bendahara, ya, lihat, ya. Diawali dengan bendahara, ya. Diakhiri dengan kepala rumah ibadat atau penjaga pintu bait suci, sama saja, ya. Itu maksudnya adalah yang apa namanya, pengelola, pengurus bait suci, ya. Unik, ya, ada pola. Nah, di tengah-tengah itu ada ceritanya, saudara, ya. Di dalam 1 Tawarik 26 dikatakan mereka diberkati Tuhan, saudara. Diberkati Tuhan. Nah, bedanya di dalam Lukas 8 ada sebuah proses, saudara. 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya, dari bendahara, kepala rumah ibadat, ada sebuah proses. Bagaimana orang-orang ini bisa diberkati Tuhan? Harus ada yang menabur, saudara. Karena mereka menabur. Para bendahara ini dipercaya untuk mengelola dengan jujur. Anda dan saya ketika kita diberkati, kita ini semua, seluruh anak-anak Tuhan adalah bendahara kerajaan Allah, di mana kita hanya sebagai pengelola. Itu uang Tuhan yang kita punya. Apapun yang kita punya, itu adalah uang Tuhan. Dan kita mengelolanya. Ya, di dalam pengelolaan perbendaharaan itu, ya, adalah kita untuk melakukan penaburan. Ditabur supaya menghasilkan. Uang itu nggak cuma disimpan saja. Ingat, saudara, ya, tentang perumpamaan talenta. Nggak boleh cuma disimpan. Ditabur. Ditabur kemana? Harus ditabur di tanah yang subur. Nggak boleh sembarangan. Jadi Anda nggak bisa kasih ke, udah pokoknya saya nggak mau tahu, kasih ke gereja saja, nanti gereja yang ngurus. Enggak. Anda harus tahu uang itu buat apa loh, saudara. Anda harus ngerti loh, kalau enggak Anda nggak bertanggung jawab sama Tuhan. Sembarangan di kucing dalam karung. Sama, ya, ketika Anda memberi kepada orang, Anda harus lihat orang ini berbuah nggak hidupnya. Ketika Anda memberi hamba Tuhan, maksudnya, ya. Ketika Anda memberi kepada satu yayasan, Damaris, Damar Kasih Kalaru, Anda lihat buah dari pelayanan ini. Karena banyak orang-orang, Anda mau nabur kayak apa, orang ini nggak akan berbuah sampai kapanpun, saudara. Karena dia hanya meminta-minta. Tujuannya memang dia membuat yayasan buat apa? Buat cari donasi. Tetapi banyak orang yang sebetulnya dia banyak berkarya, tetapi memang kekurangan uang. Karena banyak sekali ide-idenya, banyak sekali pekerjaan yang mau dilakukan. Nah, itu, saudara, ya. Anda ada tanah yang subur, nggak mau ditabur. Tetapi Anda menabur di tanah-tanah yang nggak subur.
Singkat cerita kan begitu, walaupun benih itu maksudnya adalah firman Tuhan ya, tapi kita lagi cerita genrenya atau sebuah pola atau sebuah tipenya ya. Jadi terlepas dari konteksnya, kita lagi cerita genrenya atau kita lagi cerita model, pola ya. Lalu Anda lihat ada pelita, kita ini adalah pelita. Di mana ada rumah Tuhan di sana, seharusnya kita, bait Allah, Anda dan saya, harus menjadi terang yang menerangi kehidupan orang-orang lain yang di dalam kegelapan. Ya, kita menjadi cahaya ketika mereka sedang dalam kebuntuan. Selain kita menabur di tempat pelayanan yang produktif kepada orang-orang yang produktif, ya, Anda lihat ya, di dalam syarat pemberian beasiswa, IPK minimum 3,0, misalnya begitu ya. Saya dulu gitu ya, saya terima beasiswa IPK minimum 3,0. Waktu kuliah dulu ya. Ada syarat, ya. Artinya kenapa? Saya nggak mau saya ngasih kamu beasiswa, kamu sekolah asal-asalan. Ya, makanya nggak diminta IPK 4, enggak. 3,0 itu sudah cukup bahwa kamu niat kuliah. Ya, walau sak bodoh-bodohnya kamu. Ya, ada yang 2, ada yang minimum 2,5 juga ada ya, saudara ya. Tetapi rata-rata itu 3,0. Artinya orang itu harus belajar keras, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sak bodoh-bodohnya dia belajar sungguh-sungguh pasti bisa IP 3, saudara. Artinya dia memang niat untuk ditabur. Ketika ditabur, kamu tahu uang itu nggak akan dibikin macam-macam. Dia memang niat kuliah, nggak bolosan, ya. Dan ada batas-batas semester. Begitu lewat sekian semester, udah ada yang mau kasih beasiswa lagi, udah nggak mau. Menabur itu harus jelas, saudara ya. Nggak bisa, dia asal ini, nggak bisa. Ya. Yang kedua, ya bait suci ini adalah sebuah pelita, saudara. Bait suci ini adalah sebuah mercusuar bagi bangsa-bangsa, bagi kapal-kapal, bagi semua orang yang berjalan atau menjadi petunjuk. Bait suci ini adalah sebuah barometer. Ketika bait sucinya ini korup, ketika bait sucinya ini uangnya nggak jelas, ketika bait suci ini keuangannya tidak jujur, maka nggak bisa lagi jadi petunjuk. Itu indikator yang uang itu adalah sebuah indikator, saudara ya. Makanya Tuhan membandingkan Bapa dengan Mamon, saudara. Karena itu saingan berat, saudara ya. Saingan beratnya bukan Baal, saingan beratnya bukan Allah, saingan beratnya itu adalah Mamon, saudara ya. Saingan berat ya, adalah Mamon. Karena ketika orang tidak jujur dengan Mamon, dia nggak akan bisa jadi pelita, saudara. Ya, kemudian ada sanak saudara. Oh iya, saudara, tadi lihat ya, di dalam Tawarik ini adalah cerita tentang kerabat-kerabatnya itu ya, anak-anaknya Obed-Edom. Seluruh keluarganya, saudara ya. Keluarganya, siapakah sanak saudara Yesus? Tadi dikatakan saudara, siapakah sanak saudaranya? Ibuku dan saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, saudara. Itulah saudara. Ya, wah, kalau nggak ada duit ya nggak saudara. Nah, itu lain, itu cerita lain ya. Kalau nggak ada duit nggak saudara. Oh, uang lagi, saudara ya. Ceritanya uang lagi. Nggak ada uang ya nggak ada kasih, saudara. Nggak ada uang nggak ada sayang. Tetapi ini lagi cerita firman Tuhan ya. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Apa itu? Anda yang disuruh menabur. Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya temanya selalu apa, saudara? Diakonia, sedekah, saudara. Alkitab ini adalah sebuah teologi penderitaan di dalam sedekah di dalam penderitaan, saudara. Makanya judulnya selalu sedekah, sedekah, sedekah. Ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, ceritanya sedekah. Loh, Anda kalau ngasih ke pendeta, ngasih ke hamba Tuhan, itu sedekah, saudara. Anda kudu tahu ya, ini pendeta ini sedekah. Pendeta-pendeta juga kudu tahu diri, Anda sedang diberi sedekah oleh jemaat.
Anda kalau lagi diberi sedekah, ya, masa Anda mau tega beli pesawat jet pribadi dapat sedekahan? Kan masa Anda tega beli mobil mewah dengan sedekahan? Sementara yang ngasih sedekah, ya saudara ya, mobilnya masih nyicil, rumahnya masih nyicil. Lah Anda gonta-ganti di mobil baru mewah. Sana tega, saudara. Pakai arloji harga ratusan juta. Sementara Anda hidup dari sedekah, loh. Kok sedekah? Iya, saudara, memang sedekah. Bendahara, keuangan, perpuluhan jemaat di dalam perjanjian lama itu dibagi 3. Perpuluhan itu tujuannya adalah untuk sedekah. Sedekah kepada para imam, sedekah kepada orang miskin, sedekah kepada para gelandangan atau orang asing. Gelandangan yang hidupnya menggelandang di kota itu, saudara. Itulah sedekah kepada para imam, sedekah kepada orang miskin, janda anak yatim, dan sedekah kepada gelandangan, orang-orang yang nyasar, orang-orang yang di situ, saudara, gelandangan lah pokoknya. Sedekah. Ini ada orang nanya, oh kenapa nggak gini? Ya lain, saya itu masih dari donasi, Pak. Hidupnya saya dari sedekah orang. Jangan belagu lah. Ya hamba-hamba Tuhan harus bisa menempatkan diri, saudara ya. Karena kita itu tadi ya, ada sedekah. Saudara-saudara, sanak saudara Yesus adalah yang melakukan firman Tuhan dalam apa? Diakonia, saudara. Ini cerita tentang uang, saudara ya. Ini benar-benar cerita tentang uang. Bagaimana Anda adalah bendahara di dalam bait suci yang mengelola keuangan. Ya. Itulah sanak saudara Yesus. Kitalah sanak saudara Yesus yang mendengar firman Tuhan untuk bersedekah dan melakukannya. Ngaku-ngaku lagi ya. Nah, disitulah ya ada kuasa Tuhan dinyatakan. Balik lagi, angin ribut jangan pernah ditengking, nanti dimarahi sama Tuhan. Angin ribut itu dijalanin. Tetapi Anda lihat ya, di dalam kehidupan Anda menabur, Anda jadi terang, Anda menjadi saudara Yesus, Anda tetap mengalami angin ribut. Anda mengalami topan badai, saudara. Tetapi jangan takut. Ya, karena apa, saudara? Karena dialah yang menjadi penjaga kita selama ada Tuhan Yesus di dalam kapal. Selama Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, biarlah angin ribut itu datang. Jangan takut, saudara. Ya, ada orang gila Gadara, orang kerasukan. Kerasukan ini adalah orang schizofren sebenarnya ya, schizofren dengan 1 legion alter. Alternya banyak, saudara. Alternya banyak. Ya, mengapa alternya banyak? Orang-orang mengalami gangguan di dalam jiwanya karena antara hawa nafsunya dia dengan rohnya, antara hawa nafsu dengan rohnya, dia mentok, saudara, nggak sejalan. Karena nggak sejalan, dia gila, saudara. Ya, antara hawa nafsunya dengan rohnya dia nggak sejalan. Ini teori saya ya, saudara ya. Ini dari saya kasih tahu Anda. Mengapa orang alami schizofren atau gila atau apa namanya, sakit jiwa atau apalah namanya ya? Karena antara hawa nafsunya, ya, antara keinginannya dengan roh yang ada di dalam dia nggak kuat. Rohnya kalau itu apa namanya, resistornya itu pedot, saudara. Resistornya pedot, koslat, saudara. Itulah sebabnya Anda harus kuat di dalam rohmu. Bagaimana supaya rohmu kuat? Orang-orang dia harus meninggalkan hawa nafsunya. Bagaimana meninggalkan hawa nafsunya? Dengan fokus dengan rohmu, saudara. Bukan kerumunan, bukan, saudara ya. Bagaimana memperkuat roh kita, saudara? Dengan berdiakonia, diawali dengan diakonia. Diakonianya bukan demi, ini tadi ya, banyak orang ditipu dirinya sendiri. Dia kira dia sedekah dengan tulus hati, sebenarnya dia mengharapkan puji-pujian dari orang lain. Makanya Yesus bilang, kamu nggak dapat upahnya. Kamu sudah mendapat upahnya dari apa? Dari puji-pujian orang itu. Yesus berkata, berjaga-jagalah, karena roh penurut daging lemah. Paulus berkata, ya ingat, Yesus berkata, roh penurut daging lemah. Paulus berkata,
hiduplah oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, bila hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Wah, ini cerita tentang sedekah, saudara. Barang siapa menolong orang miskin, maka Tuhan tidak akan berhutang padanya, saudara. Ini semua cerita tentang roh. Bagaimana roh itu dipuaskan. Ketika hati kita tidak melekat pada mamon, sana orang tidak bisa mengabdi, saudara. Ketika dia hatinya melekat pada mamon, maka mulailah dia di dalam kegilaannya, saudara. Tetapi ketika dia melekat hatinya pada Tuhan, mengapa banyak orang beragama si sovereign? Karena dia sedang menipu dirinya sendiri, dia menciptakan Allahnya sendiri. Kristen loh Pak, wah iya dia menciptakan Yesusnya sendiri, saudara. Dia ciptakan Yesusnya sendiri. Yang kalau aturan-aturannya itu sama memberatkan, dia rubah aturannya sendiri, dia bikin aturan sendiri, saudara. Yang dia nyaman. Wah, di Eropa ada ya, saya kenalan ya. Ini orang kecentok sama pendeta ini, kecentok pendeta ini, kecentok pendeta itu. Akhirnya dia jadi pendeta sendiri, dia bikin aturan sendiri, saudara. Jadi aneh orang ini. Ya bukan pendeta-pendetaan yang sampai mentakdirkan dia juga. Tapi semua dia kendalikan semua hamba-hamba Tuhan di bawah kakinya dia, di bawah. Dikendalikan sama dia, saudara. Dia bikin aturan sendiri. Tuhan berkata, gundulmu peang, saudara. Dan akhirnya dia hidup di dalam hal yang tidak baik. Tetapi dia berilusi tentang Tuhan. Berdelusi tentang Tuhan. Berhalusinasi tentang Tuhan. Itulah si software, saudara. Karena dia tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena dia ada banyak sekali. Ya, yang dia masih ingin lampiaskan di dalam kehidupannya dia. Sementara rohnya nggak kuat. Nggak nampung, saudara. Antara keinginan jiwanya dia. Nggak tahan. Makanya ketika orang menjadi penjaga di bait suci dan bendahara bait suci, hidupnya akan diberkati bila dia menabur dengan benar, bila dia terus menjadi terang, bila dia terus menjadi pelaku firman, bila dia terus mengandalkan Tuhan, jangan takut. Ya, bila dia terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, artinya tidak melekat pada hartanya, maka dia akan menjadi penjaga bait suci. Dia akan menjadi penjaga bait suci. Dia akan menjadi penjaga keuangan surga. Dia hidupnya akan diberkati. Ya, saudara. Oh, ini simpel ya, saudara. Ini kok yang sangat simpel. Yang penting adalah melakukannya, saudara. Makanya banyak orang kecelek. Dia berdiakonia, saudara ya. Dia berdiakonia, tapi dia sebenarnya sedang cari nama. Kayak Ananias dan Safira. Ya. Ingat, akhirnya mati kan? Berdiakonia, tapi dia cari nama, saudara. Wah, repot, saudara. Dia merasa dia bisa, ya dia punya duit. Rasanya dia punya duit. Dia berdiakonia, tetapi dia sedang membanggakan dirinya. Dia sedang menipu dirinya. Padahal sedekah itu adalah miliknya Tuhan, kita hanya bendahara, saudara. Ya, banyak orang, ya, dia berpikir dia orang Kristen tapi hidupnya tidak menjadi terang. Dia tidak menerangi, malah dia nutupin orang, ya, malah dia nutupin orang, saudara. Orang mau datang sama Tuhan malah dia halang-halangin. Dia halang-halangi dengan apa? Ya dengan dogma. Kamu kalau udah terlintas, kamu udah selamat. Kalau udah wandas, kamu udah selamat. Kacau sekali, saudara ya. Padahal dia sendiri hidupnya nggak berbuah, nggak jadi terang. Lalu ada orang yang sedang berbuah, oh itu pekerjaan iblis. Dan ini orang-orang ini, saudara. Ada orang yang lagi melakukan pekerjaan Tuhan, diakonia, dimaki-maki setiap hari. Dia sendiri nggak ada kerjaan apa-apa, saudara. Dia sendiri nggak ada buahnya. Ya, dan dia sendiri bukan pelaku firman. Ya, kalau ada masalah diajarin suruh tengking-tengking, saudara ya. Suruh tengking-tengking. Ya. Tengking. Tuhan bilang jangan ditengking, hanya tipu itu diomelin sama Tuhan nanti. Dijalanin kehidupan itu, saudara.
Terakhir, ya, ini orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena yang menjadi tuannya adalah mamon. Kelihatannya dia beribadah, kelihatannya dia bersama dengan Tuhan, tetapi sebenarnya menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah mamon. Lalu Tuhan Yesus, oh, Yesus Tuhan saya, iya, tetapi Yesus Allahmu, tetapi bukan Tuhanmu. Itu sayang sekali, saudara ya. Yesus dijadikan sebagai pesugihan, karena yang menjadi Tuhanmu itu adalah uangmu, saudara. Hatinya melekat pada hartanya, hawa nafsunya. Ya, makanya hidupnya nggak diberkati. Sekalipun dia banyak bersedekah, dia banyak diakonia, sekalipun dia banyak khotbah, kelihatannya aktif di gereja segala macam. Kenapa hidupnya nggak diberkati? Ya karena itu, saudara. Simpel sekali ya sebetulnya, ya, saudara ya. Masalahnya untuk melakukannya membutuhkan kerendahan hati dan kejujuran. Ya, Tuhan Yesus memberkati.